Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Rodia dari SMKN Negeri 1 Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Janal Muhammad Hamdan dari SMKS Al Ibrahimiyah Cianjur. Perkenalkan, saya Laila Widya SPD dari SDN Negeri Ciranjang 2, Kabupaten Cianjur. Selamat menyaksikan. Ya, coaching kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Widya. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Hari ini saya bertindak sebagai supervisor dan akan melakukan pengamatan mengenai coaching terhadap rekan saya, yaitu Pak Jena sebagai coach, kemudian Bu Rodia sebagai coaching. Pada kesempatan kali ini tentunya dalam percakapan coaching ini ada mungkin saya pertama akan berbincang dulu dengan Pak Jenal, dia sebagai coach. Ini sesuai dengan alur coaching ya, Pak Jenal. Tentunya dalam observasi kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dulu mengenai coaching tersebut, yaitu salah satu lembar penilaian yang mungkin akan saya lakukan terhadap Pak Jenal, yaitu bagaimana Pak Jenal menggunakan prinsip coach, kemudian di antaranya yaitu sebagai kemitraan, kemudian proses kreativitasnya seperti apa dan memaksimalkan potensinya seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi inti dari coaching tersebut. Di sini berarti harus melakukan presentasi dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah, terkait dengan alur rasa, ini tentunya kita harus mengingat bahwa dalam coaching ini harus kita perhatikan dengan alur rasa tersebut, itu yang nantinya akan mencapai tujuan apa yang diharapkan sebagai coaching ya Pak. Kemudian yang selanjutnya yaitu menerapkan alur Tirta. Di sini yaitu diantaranya bagaimana Bapak menentukan tujuan, identifikasi terhadap rencana dan tanggung jawab terhadap coaching tersebut. Baik, sebagai sebelum mulai tentunya ini Pak Jena ada beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan, yaitu kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan terkait dengan kompetensi coaching tersebut. Baik, untuk sesi coaching kali ini saya kompetensi inti yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu, di mana nanti saya akan beri fokus mendengarkan coaching pada saat menyampaikan masalah. Ya, jadi mendengarkan Aktif ya. Nah, kemudian bagaimana yang nanti Bapak ingin amati dalam coaching tersebut? Baik, pada saat nanti saya coaching mungkin yang harus diamati itu adalah apakah saya sudah mendengarkan aktif si coach menyampaikan masalahnya atau belum, sesuai dengan rubrik yang tadi Ibu sudah pegang. Iya baik, bagus sekali itu Pak Jena. Kemudian bagaimana penilaian Pak Jena sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan dalam kompetensi coaching ini? Baik, saya berusaha untuk mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach nantinya, tapi ada beberapa mungkin nanti saya fokus mendengarkan saya mungkin agak teralihkan nanti ketika ada gangguan, mungkin ada telepon masuk ataupun pesan masuk seperti itu. Iya betul sekali ya Pak. Mungkin itu harapan yang sangat baik sekali. Dan harapan mungkin untuk observasi saat ini nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk terkait dengan coaching ini? Baik, harapan saya ketika nanti disupervisi oleh Ibu, saya mendapat umpan balik yang konkret agar bisa saya lebih mendengarkan aktif selama melakukan coaching kepada coaching nanti. Ya, tentunya dalam mendengar keaktifan ya Pak ya, dalam coaching tersebut. Nah, bagaimana cara Bapak menilai performa dari keaktifan tersebut? Nah, nanti mungkin di situ kan sudah ada rubrik. Nah, saya kan Ibu nanti mengamati
coaching yang dilakukan saya kepada Bu Rodia. Mungkin seperti itu Bu untuk indikator-indikator yang ingin dikembangkan pada saat coaching kali ini. Oke, terima kasih. Itu cukup menarik sekali ya Pak Jen. Untuk sesi di coaching kita hari ini, nanti silahkan Pak Jena melakukan coaching tersebut bersama rekan Bapak yaitu Bu Rodia. Silakan untuk sesi coachingnya dilakukan. Dan di sini saya akan menunggu, akan menyimak mungkin dari coaching antara Pak Jena bersama Ibu. Setelah nanti terlaksana coaching tersebut, nanti mungkin saya akan kita berbicara lagi ya dengan Pak Jena. Silakan Pak Jena untuk memulai percakapan coaching bersama Ibu Rodia. Siap, baik. Izin untuk memulai Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Rodia. Waalaikumsalam Pak Jen. Ya, selamat siang Bu Rodia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Jen? Baik, saya juga alhamdulillah baik. Kemudian juga terima kasih. Saya juga mendengar bahwa Ibu sedang mengalami tantangan terkait kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang masalah tersebut, Bu? Iya Pak, siswa saya cenderung asik selama pembelajaran matematika. Mereka cenderung jarang bertanya atau menjawab pertanyaan dan sepertinya kurang antusias dalam mengikuti pelajaran matematika tersebut. Baik, terima kasih sudah bercerita. Kemudian, mari kita mulai dengan tujuan. Apa yang ingin Ibu capai terkait masalah coaching kali ini? Tujuan saya siswa lebih aktif berpartisipasi mungkin dalam bertanya, dalam menjawab soal, dan dalam diskusi dalam pembelajaran tersebut. Baik, itu tujuan yang bagus, Bu Rodia. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Menurut Ibu, apa penyebab utama kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika? Saya pikir ada beberapa penyebab Pak. Pertama, mungkin siswa merasa materi matematika itu terlalu sulit gitu ya, saya tahu. Jadi mereka ragu untuk bertanya. Kedua, mungkin terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Jadi siswa merasa bosan. Yang ketiga, saya belum banyak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja sama dalam kelompok atau berdiskusi. Menarik sekali, Bu Rodia. Terima kasih atas analisisnya mengenai materi yang dianggap sulit. Apa pendapat Ibu atau Ibu sudah mencoba pendekatan yang lebih sederhana untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit itu, Bu? Saya mencoba menjelaskan secara sederhana, tetapi sepertinya siswa masih kesulitan untuk memahami, terutama saat soal menjadi lebih kompleks, Pak. Baik. Dari masalah yang Ibu utarakan, bagaimana jika kita mencoba menggunakan lebih banyak contoh praktis yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, Bu, untuk membantu mereka memahami konsep? Itu ide yang bagus, Kak. Mungkin dengan contoh-contoh yang lebih konkret, mereka bisa lebih mudah memahami materi tersebut. Baik, kemudian terkait dengan metode pembelajaran, apakah Ibu bisa menggunakan metode lain selain ceramah? Kemudian, apakah Ibu pernah mencoba menggunakan pendekatan yang lebih interaktif? Belum banyak sih Pak, saya biasanya lebih sering menjelaskan materi dan memberi latihan soal, tapi mungkin perlu banyak aktivitas yang melibatkan siswa. Bagus. Kita sudah melihat beberapa area yang bisa ditingkatkan. Menurut Ibu, dari semua penyebab ini, mana yang paling perlu diperbaiki terlebih dahulu? Saya pikir metode pembelajaran saya sih Pak yang lebih variatif dan lebih melibatkan siswa lebih aktif. Baik, mari kita fokus pada hal itu saja. Kemudian rencana Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika yang Ibu ampu seperti apa, Bu? Saya mencoba memperbanyak berdiskusi, kerja kelompok, selain itu mengajak mereka untuk menyelesaikan soal-soal secara bersama-sama di papan tulis. Ide yang bagus sekali, Bu. Kemudian menurut Ibu, kapan baiknya rencana untuk memulai strategi baru ini? Saya akan memulai pembelajarannya di minggu depan saat pembelajaran saya di ada.
Baik, bagus sekali rencananya. Kemudian Bu Rodian, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memastikan strategi ini berjalan dengan konsisten, Bu? Saya akan membuat jadwal yang jelas untuk setiap aktivitas saya dan menyiapkan materi dengan variasi yang lebih menarik. Saya juga akan mengamati respon siswa dan mengevaluasi apa yang sudah berhasil dan apa yang harus diperbaiki. Sangat baik, Bu, luar biasa. Kemudian bagaimana saya bisa mendukung Ibu dalam proses ini? Saya mungkin akan meminta masukan dari Bapak jika ada kendala atau jika ada siswa yang pasif, meskipun metode baru ini sudah diterapkan. Tentu. Saya akan dengan senang hati membantu Ibu. Semoga rencana ini berhasil dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran matematika. Terima kasih banyak Pak Jen, saya merasa lebih siap dengan strategi ini. Baik, sama-sama Bu Rodia. Terima kasih sudah melakukan menceritakan masalah Ibu dan kemudian saya bisa memberikan arahan Ibu untuk Ibu bisa memecahkan masalah itu. Mungkin sesi coaching kali ini saya ucapkan terima kasih untuk Ibu. Selamat berjumpa mungkin nanti di kesempatan jika Ibu ingin melakukan coaching dengan saya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Jen, terima kasih. Ya, Ya baik, sungguh luar biasa sekali ya coaching hari ini antara Pak Jena dan Ibu Nadia. Oke, untuk dari Pak Jena ya, dalam percakapan coaching yang barusan Bapak lakukan, yaitu bagaimana Bapak menilai performa dari Ibu Nadia seorang Ibu Nadia tersebut. Baik, saya merasa sudah cukup hadir mendengarkan aktif, tapi mungkin tadi ada beberapa momen yang mendengarkan aktif saya itu agak kurang karena mungkin agak bising gitu suasananya. Iya baik Pak. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Baik, jadi pada saat tadi melakukan coaching saya agak teralihkan pendengarannya, jadi saya kurang fokus mendengarkan karena ada gangguan lain Bu. Iya, tentunya ya untuk kedepannya mungkin ya akan lebih fokus kembali. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Jen? Baik, dengan senang hati Bu. Ya, saya di sini mengamati ya bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pak Jen bahwa dalam coaching tersebut antara Pak Jen dengan Bu Nabila itu kurang banyak sekali yang terganggu, yaitu kurang karena atau ya tidak terlalu konsentrasi dengan hal ini ya Pak. Oke. Namun saya juga melihat ada beberapa kali yang terlihat terganggu ya ketika Bapak melakukan coaching tersebut. Bagaimana apa ya atau apa sih yang Bapak pikirkan kenapa ini sampai sedemikiannya ini untuk di dalam coaching tersebut sampai kenapa memikirkan hal apa sih? Baik, untuk memikirkan hal saya kira saya tidak memikirkan apa-apa. Mungkin tadi saya kurang fokus ataupun terganggu itu karena ada suara-suara bising dari luar. Itu mungkin Bu tadi ada suara motor lewat, ada dua anak-anak bermain. Jadi mungkin suasananya itu harus benar-benar kondusif. Iya bagus, itu sekali Pak Jen. Nanti benar-benar kedepannya bisa akan terlaksana lebih fokus lagi di sini. Alhamdulillah di sesi coaching yang Bapak barusan lakukan dengan Ibu Rodia ini sudah berjalan cukup baik ya Pak Jen. Semoga nanti kedepannya kita dapat lagi melakukan saya pribadi terutama melakukan observasi kembali bersama Pak Jen dan Ibu Rodia. Mudah-mudahan di lain hari saya sama-sama juga untuk belajar nih ya Pak. Kita fokus dalam melaksanakan alur coaching tersebut sesuai yang tadi saya informasikan di sini bahwa Pak Jena sudah melakukan beberapa penilaian yang diharapkan dari coaching tersebut, yaitu
baik. Terima kasih Bu Rodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jena hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga ada dalam keadaan baik. Nah, ngomong-ngomong nih, saya mendengar bahwa Bapak sedang mengalami tantangan dalam membimbing peserta didik untuk kegiatan lomba matematika ya Pak. Bisa coba tolong diceritakan Baik Bu, apa jadi sih kesulitannya? ya memang di bulan 10 ini ada lomba matematika untuk tingkat kabupaten. Nah, saya bukan diberi ya, saya mengajukan diri kepada kepala sekolah untuk mengirimkan peserta didik. Kemudian saya merasa kesulitan karena beberapa siswa tampaknya belum siap menghadapi tingkat soal yang lebih sulit, terutama soal-soal olimpiade. Saya juga sudah memberikan bimbingan tambahan, tapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Oh iya, ya baik Pak Jena. Apa yang ingin kira-kira Bapak capai dalam membimbing siswa tersebut dalam kegiatan lomba matematika? Nah, tujuan saya adalah supaya siswa bisa memahami konsep-konsep matematika yang lebih kompleks dan siap untuk menghadapi soal-soal olimpiade. Kemudian juga saya ingin mereka bisa lebih percaya diri dan tampil maksimal saat lomba. Ya, that's right. Itu tujuan yang sangat luar biasa sekali Pak Jena. Menurut Bapak nih, apa yang menjadi kendala utama dalam membimbing siswa dalam menghadapi lomba matematika tersebut? Baik, kendalanya diantaranya yaitu beberapa siswa belum menguasai dasar-dasar matematika dengan baik. Kemudian juga padahal soal lomba ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua, saya melihat siswa yang motivasinya kurang dan tidak begitu antusias mengikuti lomba. Dan yang ketiga, metode pembelajaran saya kurang tepat untuk mempersiapkan mereka menghadapi soal-soal olimpiade yang lebih rumit. Ya, oke Pak Jena. Mari kita coba menggali lebih dalam lagi satu persatu. Mungkin yang pertama mengenai penguasaan dasar-dasar matematika, yaitu bagaimana Bapak mengidentifikasi atau sejauh mana siswa menguasai konsep dasar tersebut. Nah, biasanya saya memberikan beberapa soal dasar sebelum mulai dengan soal-soal olimpiade. Dari hasil tersebut terlihat bahwa beberapa siswa masih kesulitan di materi dasar seperti aljabar dan geometri Bu. Oke, saya lihat itu langkah yang dilakukan Pak Jena itu sudah bagus sekali. Nah, bagaimana dengan pendekatan yang Bapak gunakan untuk mengatasi kekurangan pemahaman siswa tersebut? Nah, biasanya saya menjelaskan ulang konsep dasarnya, tetapi sepertinya itu belum cukup. Mungkin saya terlalu cepat beralih soal ke yang lebih sulit. Oke, itu menarik sekali ya Pak Jena. Mungkin di sini siswa melakukan lebih banyak waktu untuk memperkuat fondasi mereka ya, sehingga beralih ke beberapa soal yang kompleks ya Pak ya. Betul. Oke, bagaimana dengan masalah motivasi yang Bapak sebutkan tadi, dan apa yang Bapak perhatikan dari siswa yang kurang antusias tersebut Pak? Nah, mereka tampak kurang antusias selama bimbingan dan juga tidak aktif. Tidak aktif ini tidak aktif bertanya, ataupun misalkan ketika siswa itu merasa tidak bisa ataupun ada pemahaman konsep yang belum paham, siswa itu tidak bertanya. Kemudian mencoba soal-soal yang lebih sulit. Sepertinya mereka selalu merasa soal-soal itu terlalu berat, padahal belum dicoba. Iya. Terus situasi apa yang mungkin tampak kurang memotivasi kepada siswa tersebut terhadap soal-soal yang Bapak berikan? Nah, saya coba menyemangati mereka untuk terus belajar, tetapi sepertinya belum cukup untuk membuat mereka lebih tertarik kepada soal-soal olimpiade. Iya. Oke, terkait dengan kendala-kendala yang barusan Bapak lontarkan, mana yang paling mendesak untuk kira-kira diperbaiki Pak Jena? Nah, saya rasa masalah penguasaan dasar matematika yang perlu menjadi prioritas ditingkatkan. Kalau mereka menguasai dasar-dasar dengan baik, mereka akan lebih percaya diri dan termotivasi. Oke,
That's baik sekali. Jika penguasaan dasar menjadi prioritas, itu apa yang dilontarkan Pak Jona. Langkah apa sih yang menurut Pak Jona bisa ambil untuk memperkuat kemampuan dasar siswa tersebut sebelum beralih ke soal olimpiade tersebut? Mungkin saya akan coba memberikan lebih banyak soal latihan dasar dan melakukan review setiap sesi untuk memastikan mereka benar-benar paham. Kemudian sebelum melanjutkan ke soal yang lebih sulit, mungkin saya juga bisa membuat kelompok kecil ya, untuk fokus pada materi tertentu. Ya, tentunya dengan kelompok kecil tersebut ini dapat memotivasi siswa ya Pak Jana. Betul. Nah, apakah ada strategi yang bisa Bapak gunakan untuk meningkatkan motivasi mereka dalam mengikuti bimbingan tersebut? Nah, mungkin saya bisa berinovasi membuat sesi bimbingan itu lebih interaktif, seperti dengan permainan matematika atau simulasi lomba. Selain itu juga saya akan coba memberikan penghargaan kecil setiap kali mereka bisa menyelesaikan soal dengan benar untuk memberi dorongan semangat. Iya, bagus sekali ya Pak Jana, itu luar biasa sekali. Nah, kira-kira kapan nih rencana Pak Jana untuk menerapkan strategi yang barusan Pak Jana rencanakan? Baik, saya akan memulai strategi tersebut pada saat melakukan bimbingan di pertemuan selanjutnya, Bu. Ya, bimbingan nanti di pertemuan sesuai Betul. dengan Ya, jadwal sesuai dengan Bapak ya. jadwal bimbingan. Oke, Pak Jana. Ada rencana Bapak ini berjalan dengan baik. Nah, apa sih yang kiranya bisa Bapak lakukan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaannya? Nah, saya mungkin akan membuat jadwal yang jelas dan terarah untuk setiap sesi bimbingannya. Kemudian juga termasuk menetapkan tujuan dari setiap pertemuan dan catatan perkembangan siswa. Jadi saya akan mencatat perkembangan dari siswa bimbingan saya. Kemudian juga saya akan rutin mengevaluasi hasil latihan dan mengadakan diskusi dengan siswa tentang kesulitan yang mereka hadapi. It's okay, itu rencana yang memang terstruktur oleh Pak Jana ya. Bagaimana nih saya bisa mendukung dalam proses tersebut Pak? Nah, mungkin nanti saya akan mengabari Ibu mengenai perkembangan siswa saya dan mungkin akan meminta masukan jika saya nanti menemui kendala setelah menyusun rencana yang tadi. Saya berharap dengan dukungan dari Ibu, saya bisa membimbing mereka dengan lebih baik dan bisa membawa prestasi untuk sekolah. Oke, baik Pak Jana, selama Pak Jana membutuhkan saya, oke saya siap menjadi motivasi Bapak untuk membimbing dalam bagaimana nanti penerapan yang Bapak harapkan itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, semoga dalam lomba matematika nanti Bapak bisa tampil lebih baik dan apa yang diharapkan Pak Jana itu bisa terlaksana dengan baik. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak. Saya merasa lebih siap dengan rencana yang tadi saya utarakan. Mudah-mudahan dorong doa dari semuanya siswa bimbingan saya bisa juara pada saat mengikuti lomba. Ya, amin ya Pak Jana ya. Oke, semoga sukses buat Pak Jana, terus bersemangat untuk membimbing siswa tersebut Pak Jana ya. Baik Ibu, terima kasih atas motivasinya, terima kasih atas coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan untuk meng-coaching saya ketika saya ada kendala. Nah, saya justru lebih senang Pak ya. Nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi ya Pak Jana dengan percakapan coaching selanjutnya. Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat yang walafiat. Oke, terima kasih Pak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Pertanyaan dari saya yang memang nantinya bisa kita memecahkan bersama solusi apa yang Pak Jana hadapi. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan di dalam perencanaan Pak Jana. Siap. Terima kasih Pak Jana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah coachingnya? Sudah Bu. Sudah belum ya? Baik, boleh saya mengajukan pertanyaan mulailah. Oh boleh Bu ya. Bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam membuat pertanyaan untuk produk tadi? Tentunya Bu, saya merasa ada beberapa pertanyaan yang berhasil memicu diskusi kami tersebut, yaitu tetapi masih banyak dan masih terlalu sederhana ya Bu ya. Apa ya? Dan nanti mungkin bisa dilanjutkan
lebih dalam gitu ya. Apa yang membuat Ibu menilainya demikian? Mungkin saat saya bertanya tentang beberapa soal tentang konsep lanjutan, sebagian coaching menjawab berpikir panjang ya Bu, tanpa berpikir panjang, yang berarti pertanyaan saya ini mungkin tidak cukup menantang. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Allah silahkan. Oke. Dengan senang hati Bu. Oke, saya melihat bahwa Ibu sudah menerapkan alur cerita dengan teknik kasar, sudah mencoba beberapa pertanyaan terbuka, mengajak coaching untuk berpikir lebih dalam tentang pertanyaan penuh bobot dan pembicaraan antara coaching dan coachingnya berjalan dengan baik. Mungkin kurang dalam ya Bu ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu. Itu saya akan coba perbaiki ya Bu ya. Di tahap selanjutnya mungkin dengan coaching ini tentunya saya memerlukan berulang kali ya Bu ya. Iya. Ya, namun saya juga mengamati ada beberapa pertanyaan yang terlalu langsung gitu ya, sehingga coaching hanya memberi jawaban singkat tanpa perlu berpikir panjang gitu. Iya, iya betul. Saya juga sangat merasakan hal tersebut Bu. Oke. Dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan membuat pertanyaan lebih berbobot gitu? Saya mungkin akan lebih fokus lagi pada pertanyaan yang lebih menantang dan memberikan lebih banyak waktu bagi seorang coaching untuk memikirkan jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa tetap selalu berinteraksi ya Bu ya dari pengajuan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Laila. Terima kasih juga Pak Ade. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jalan Muhammad Hamdan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak sebagai supervisor dari kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh rekan-rekan saya, yaitu Bu Radiah yang bertindak sebagai coach dan Bu Laila yang bertindak sebagai coaching. Bu Radiah, Bu Laila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan bertindak sebagai supervisor dari coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Rodiah kepada Bu Laila. Sebelum melakukan coaching mungkin saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Bu Rodiah. Yang pertama mungkin rubrik penilaian percakapan coaching yang akan kita gunakan adalah rubrik penilaian sesi lampau bersih, di mana kriteria kompetensi inti dari coachingnya yang pertama ada mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan satu lagi adalah memberdayakan coaching. Ini rubrik penilaian akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rodiah kembangkan pada saat kegiatan coaching ini? Saya ingin meningkatkan kehadiran penuh saat mendengarkan coaching agar benar-benar bisa memahami apa yang coaching butuhkan. Baik, Agar lebih termotivasi. mendengarkan penuh ya. Ya. Itu mendengarkan aktif. Kemudian saya ingin bertanya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saat ini ingin kehadiran penuhnya, Baik, kehadiran penuh yang akan diobservasinya ya. tanpa terganggu oleh pikiran lain. Ya, berarti Ibu harus fokus ya. Ya. Baik, Bu Rodiah, mungkin izinkan saya bertanya terlebih dahulu sebelum Bu Rodiah melakukan coaching kepada Bu Laila. Pertama, tadi kita sudah mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rodiah kembangkan? Saya ingin meningkatkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif saat coaching dengan teknik kasar. Baik. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saat saya berinteraksi dengan coaching, saya sudah hadir penuh tanpa terganggu oleh pikiran lain, sehingga saya fokus menggali potensi agar bisa menemukan solusi.
Baik, selanjutnya tadi yang akan kita observasi adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Ya. Baik, harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini seperti apa Bu? Mungkin harapan dari Ibu. Saya berharap bisa mendapatkan masukan untuk memperbaiki fokus saya sehingga coaching merasa lebih didengarkan dan termotivasi untuk menggali potensinya. Baik, selanjutnya Ibu silakan untuk melakukan coaching kepada Bu Laila dengan topik yang Bu Laila akan diskusikan apa Bu? Mengenai kurangnya motivasi belajar siswa pada kelas 6 SD. Baik, kurangnya motivasi belajar. Untuk itu silakan untuk melakukan kegiatan coaching dan saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu sesuai dengan rubrik penilaian dan saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan selama Ibu melakukan coaching kepada Bu Laila. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Bu Laila. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan ini saya agak sedikit kurang fit Bu. Suaranya agak-agak ini benar-benar apa kurang baik ya kondisinya mungkin Bu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak ya. Kita bisa bekerja dengan semangat. Iya. Saya mendengar bahwa Ibu sedang menghadapi masalah dengan motivasi belajar siswa di kelas 5. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang situasinya seperti apa? Saat ini saya mengalami permasalahan di dekat kelas 5 ya Bu ya. Mungkin kelas 6 saya mengalami permasalahan kurangnya semangat atau kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Hal ini dilihat dari mungkin anak-anak tuh karena kebiasaan terlalu malam hari pada malam hari di rumahnya dia menggunakan gadget ya, jadi sehingga dia menonton apalah di dalam HP tersebut terlalu malam sehingga datang ke sekolah itu anak-anak kadang ngantuk juga untuk ikut dalam pembelajaran. Terima kasih sudah berbagi Bu Laila. Mari kita mulai dengan tujuan. Apa yang Ibu ingin capai terkait masalah ini? Tentunya tujuannya mungkin saya ingin sekali anak tersebut ya menjadi lebih termotivasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang dia dapat atau materi yang saya sampaikan kepada sekarang. Baik, tujuan Ibu sangat baik. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Menurut Ibu, apa saja yang menjadi penyebab utama kurangnya motivasi belajar siswa tersebut? Itu tadi Bu yang itu satu karena pengaruh gadget juga dari anak-anak sehingga datang ke sekolah pun anak seperti itu kurang semangat, banyak yang ngantuk atau alasannya dia kesiangan dan seperti itu yang saya temukan ya, sehingga pembelajaran itu kurang efektif. Terima kasih Bu Laila. Mari kita coba bahas satu persatu mengenai metode pembelajaran. Apa yang Ibu perhatikan dari respon siswa terhadap metode yang selama ini digunakan? Mungkin dalam metode yang biasa saya lakukan karena masih kurangnya pemahaman saya ya Bu dalam penyampaian pembelajaran, di sini saya melakukan metode pembelajaran yang sifatnya klasikal, yaitu bersifat ceramah atau menyuapi seperti itu pada peserta didik sehingga tidak memancing peserta didik untuk berkomunikasi atau masyarakat. Cenderung pasif ya Bu. Ya. Baik, apakah Ibu pernah mencoba metode lain seperti pembelajaran berbasis proyek atau permainan interaktif seperti itu Bu? Alhamdulillah kemarin baru satu kali Bu pembelajaran yang saya coba lakukan yaitu menggunakan
pendekatan berdiferensiasi Bu. Baik, menarik sekali ya Bu ya. Ya. Sekarang mengenai pengaruh lingkungan rumah, apa yang Ibu ketahui tentang kondisi siswa di rumah? Pada dasarnya di sini siswa lebih banyak keadaan satu ya faktor keluarga mungkin ya. Di sini saya di sekolah saya kebetulan 75% ini dagang semua ya Bu. Makanya kurangnya ada motivasi dari orang tua kepada siswa karena dia dengan kesibukannya tersendiri ya. Mungkin dengan waktunya mungkin bekerja di ibu bapaknya di luar jam istirahat sampai larut malam sehingga anak tersebut kurang sekali perhatian dalam mengerjakan tugas baik itu di sekolah maupun di rumah. Kurangnya pengawasan, kayak belajar ya. Terima kasih atas informasinya Bu. Dan mengenai tujuan belajar siswa, apa yang Ibu lihat dari cara mereka menghadapi tugas dan kegiatan belajar? Kalau secara umumnya mungkin untuk tugas yang mereka hadapi itu satu anak kurangnya memanfaatkan teknologi ya Bu. Di situ teknologi yang dia ketepatan gunanya itu yang jadi permasalahannya itu di gadget itu dia tidak bisa menggunakan HP atau gadget tersebut dengan ke arah yang positif. Jadi di sini anak cuma bermain saja Bu. Dan dia tidak bisa dibuatkan untuk pembelajaran seperti itu. Terima kasih atas analisis anaknya Bu. Dari semua kendala yang Ibu sebutkan, mana yang menurut Ibu paling penting untuk segera ditangani? Saya kira saya harus merubah metode pembelajaran saya di sini karena saya dari kemarin saya menggunakan metode secara fisikal. Di sini tentunya saya akan menggunakan beberapa metode di antaranya mungkin satu yang harus dikembangkan dulu yaitu diferensiasi ini yang akan saya gunakan. Baik, mari fokus pada peningkatan metode pembelajaran. Apa rencana aksi yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif? Satu mungkin yang akan saya lakukan yaitu mengecek pada guru-guru, kemudian saya mengembangkan silabus kepada modul ajarnya dulu dan mempersiapkan beberapa alat peraga yang mungkin sesuai dengan pembelajaran yang atau materi yang akan saya berikan. Ide yang bagus sekali Bu Laila. Kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkan metode ini? Insya Allah Bu hari Kamis saya akan coba menerapkan kepada siswa. Baik sekali Bu Laila. Untuk memastikan rencana ini berjalan dengan baik, apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjaga konsistensi dan melihat dampaknya pada motivasi siswa? Mungkin untuk dampaknya di sini saya bisa yang saya harapkan ya Bu, siswa dapat mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Kemudian saya juga bisa mengevaluasi kembali ketercapaian peserta didik dan kemudian mengevaluasi diri saya sendiri bagaimana saya bisa menerapkan materi yang saya sampaikan sesuai dengan metode pembelajaran yang saya akan terapkan. Sangat bagus Bu Laila. Bagaimana saya bisa mendukung Ibu dalam proses ini? Tentunya saya dalam pelaksanaan ini saya harapkan Ibu selalu membantu saya ketika saya melakukan prakteknya nanti di dalam kelas dan membantu dalam hal-hal kekurangan saya. Bu Laila, saya akan membantu. Saya siap membantu kapan saja Ibu diarahkan. Semoga rencana ini berhasil meningkatkan motivasi siswa kita ya. Saya menghargai sekali usaha Ibu untuk terus berkembang. Ya Bu, terima kasih karena Ibu sudah bersedia membantu saya sepenuhnya dan mudah-mudahan saya bisa terus belajar dari pengalaman yang diberikan kepada saya untuk
yang dapat memotivasi saya untuk lebih baik. Sama-sama Bu Laila, saya senang bisa membantu. Semoga sukses dan terus semangat dalam mengajar ya Bu. Ya, amin Bu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, coaching sudah dilaksanakan oleh Bu Rodia kepada Bu Laila. Mungkin izinkan saya kembali bertanya ke Bu Rodia, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam menjaga kehadiran guru tadi? Ya, saya merasa lebih fokus dibandingkan sebelumnya, tetapi masih ada beberapa momen sih di mana perhatiannya teralihkan ya Pak ya. Baik, jadi Ibu sudah mulai hadir penuh, cuma ada beberapa yang sempat mengganggu pikiran Ibu yang sebelumnya hadir. Kemudian, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu, Bu? Ya, saat coaching berbicara tentang kesulitan siswa, saya sempat memikirkan hal lain dan tidak sepenuh hati hadir di kesempatan itu. Baik, berdasarkan hasil pengamatan rubrik yang saya isi berdasarkan coaching tadi ya, Ibu untuk membuat pertanyaan berbobot, Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan masalah yang diutarakan oleh coaching. Kemudian untuk mendengarkan aktif, Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan bebas dari menjudgment ataupun mengasumsi dan mengasosiasi serta dapat menangkap emosi dari coaching. Kemudian untuk kehadiran penuhnya, Ibu sudah sepenuhnya hadir penuh, di mana Ibu kontak mata yang menunjukkan adanya emosi ataupun ikatan hadir penuh antara Ibu dengan coaching. Kemudian untuk memberdayakan coaching, Ibu di sini membantu rencana aksi yang spesifik kepada coaching, seperti mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Nah itu hasil penilaian yang saya lakukan terhadap coaching yang Ibu lakukan kepada Bu Laila. Namun saya juga melihat beberapa momen di mana Ibu tampak tadi ada sedikit terganggu oleh pikiran lain, nampaknya terutama saat melakukan rencana aksi. Nah, itu. Kemudian, dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk lebih meningkatkan kehadiran penuh? Terima kasih Pak. Saya akan lebih berusaha memusatkan perhatian saya sepenuhnya pada coaching, mungkin dengan teknik refleksi gitu ya, sebelum sesi dimulai. Baik. Kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan dilakukan untuk ketika misalkan Ibu nanti melakukan coaching pada wilayah? Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan di coaching kemudian hari? Mungkin kehadiran penuh sudah ya tadi ya Pak. Ya. Tapi jangan terlalu terbawa perasaan gitu. Terus lagi yang ingin saya lihat itu mendengar aktif. Mendengarkan aktif. Baik. Luar biasa sekali apa yang ingin Ibu kembangkan. Semoga apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching di kemudian hari ataupun nanti ada rekan-rekan guru lain yang akan Ibu coaching, mudah-mudahan Ibu sudah kompeten dalam kompetensi coaching yang ketiga-tiganya. Mungkin itu hasil observasi saya, hasil supervisi yang dilakukan oleh saya kepada Bu Rodia selaku coach pada saat melakukan coaching kepada Bu Laila. Mungkin itu yang dapat disampaikan dari saya sebagai supervisor. Bu Rodia, terima kasih atas waktunya. Juga Bu Rodia, Bu Laila ya, terima kasih sudah bersedia di coaching oleh Bu Rodia. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.